Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang membuat seseorang merasa sedih, putus asa, dan kehilangan minat untuk beraktivitas dalam waktu yang lama hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini bisa disebabkan oleh trauma masa lalu, banyak pikiran, atau bawaan genetik. Depresi juga bisa muncul tanpa alasan yang jelas, nggak selalu karena ada kejadian buruk. Kadang otak memang nggak memproduksi cukup serotonin dan dopamin, dua zat kimia yang bikin kita merasa senang. Banyak orang mengira penderita depresi selalu terlihat murung dan menangis sepanjang waktu. Padahal ada istilah yang disebut smiling depression, di mana seseorang tetap tersenyum, bekerja, bahkan bercanda di depan orang lain, sementara di dalam dirinya ia sedang berjuang dengan rasa hampa yang mendalam. Justru karena tampilannya normal, orang di sekitarnya sering tidak menyadari bahwa mereka sedang membutuhkan pertolongan. Depresi juga bisa memunculkan gejala fisik yang nyata seperti nyeri punggung, sakit kepala, atau gangguan pencernaan. Anxiety disorder. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan adalah gangguan mental paling umum di dunia. Dialami oleh sekitar 301 juta orang secara global. Penderita biasanya akan merasa cemas atau takut secara berlebihan dan terus-menerus. Bahkan ketika nggak ada ancaman yang nyata, mereka sering overthinking pada hal yang belum tentu terjadi, yang membuat mereka takut luar biasa pada skenario buruk di masa depan. Ketika seseorang mengalami kecemasan, otaknya sebenarnya sedang mengaktifkan mekanisme bertahan hidup purba yang disebut fight, flight, freeze, dan fawn. Awalnya, mekanisme ini dirancang untuk melindungi manusia dari bahaya nyata, seperti serangan predator. Namun pada penderita gangguan kecemasan, mekanisme ini bisa aktif bahkan saat tidak ada ancaman nyata sama sekali. Seperti saat akan berpidato di depan orang banyak, biasanya penderita akan tremor, jantung berdebar cepat, dan berkeringat secara berlebihan. Bipolar. Bipolar adalah gangguan dalam pengaturan suasana hati di otak sehingga emosi, energi, dan perilaku dapat berubah secara ekstrim. Gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis antara fase manik dan fase depresi. Saat penderita bipolar sedang di fase manik, ia akan merasa sangat bersemangat, punya rasa percaya diri yang tinggi, merasa bisa melakukan apa saja, serta berbicara secara cepat dan sulit dihentikan. Ketika sudah melewati fase manik, suasana hati akan menurun secara drastis. Penderita akan merasa sedih atau hampa secara terus-menerus, kehilangan minat untuk beraktivitas, sampai merasa putus asa dan bersalah secara berlebihan. Pergantian antara dua fase ini bisa terjadi dalam hitungan minggu atau bahkan dalam satu hari, tergantung tipe bipolarnya. Bipolar disorder tipe 1 dan tipe 2 adalah dua bentuk yang paling umum dikenali secara medis. Tetapi penderita bipolar tidak selalu berada di fase manik maupun depresi. Mereka juga bisa mengalami suasana hati yang stabil. Obsessive Compulsive Disorder OCD adalah gangguan mental yang ditandai dengan pikiran yang muncul terus-menerus serta dorongan untuk melakukan tindakan tertentu berulang kali guna mengurangi kecemasan. Contohnya, seseorang yang takut banget kena kuman bisa cuci tangan puluhan kali sehari meskipun tangannya udah bersih, atau ada yang harus mengecek sesuatu berkali-kali sebelum bisa merasa tenang. Penderita OCD punya kecenderungan untuk menyusun barang secara rapi dari jenis warna dan ukuran. Ada juga OCD yang berbentuk pikiran intrusif, di mana penderitanya terus-menerus dihantui pikiran mengganggu yang nggak mereka inginkan sama sekali. Mereka tahu pikiran itu nggak masuk akal, tapi tetap nggak bisa berhenti mikirinnya. Kondisi ini bisa sangat melelahkan karena penderitanya merasa terjebak dalam siklus yang mereka sendiri nggak inginkan. Post-Traumatic Stress Disorder PTSD adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang sangat traumatis seperti kecelakaan, kekerasan, atau bencana. Penderitanya bisa mengalami kilas balik atau flashback yang bikin mereka seolah-olah kembali mengalami kejadian traumatis itu, padahal kejadiannya udah lama berlalu. Suara keras atau bau tertentu bisa memicu reaksi yang sangat kuat seperti jantung berdebar dan rasa panik mendadak, bahkan bisa membuat tubuh membeku di tempat. Penderita akan cenderung berusaha keras menjauhi tempat, aktivitas, orang, atau percakapan yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis tersebut. Mereka juga sering menyalahkan diri sendiri dan merasa terasing dari orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 70% manusia akan mengalami kejadian traumatis dalam hidupnya, namun hanya sekitar 3,9% yang benar-benar berkembang menjadi PTSD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD
adalah gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan penderitanya kesulitan memusatkan perhatian, bersikap hiperaktif, dan impulsif. Orang dengan ADHD memiliki kondisi neurobiologis yang membuat mereka kesulitan mengatur fokus, rentan bertindak impulsif, dan seringkali memiliki tingkat energi atau kegelisahan yang tinggi. Fenomena ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut time blindness, yaitu ketidakmampuan otak untuk secara akurat merasakan berlalunya waktu. Ironisnya, orang dengan ADHD bisa menghabiskan 6 jam penuh bermain game tanpa sadar, namun pada saat yang sama lupa akan janji makan malam penting yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Menurut penelitian, hal ini terjadi karena otak ADHD memiliki tingkat dopamin dasar yang rendah, sehingga otak akan sangat mudah teralihkan oleh aktivitas yang memberikan kepuasan instan, namun kesulitan untuk termotivasi oleh sesuatu yang hasilnya baru terasa di masa depan. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Pengidapnya seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan, yang ditandai dengan gejala seperti halusinasi, delusi, dan kekacauan dalam proses berpikir. Penderita skizofrenia biasanya akan mendengar suara aneh, melihat sesuatu yang tidak nyata, merasa dirinya sedang diikuti, diawasi, atau merasa ada pihak yang ingin mencelakai dirinya. Penderita skizofrenia sering kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang enggak, yang bikin mereka rentan merasa curiga berlebihan atau menarik diri dari lingkungan sosial. Narcissistic Personality Disorder (NPD) adalah gangguan mental, di mana seseorang memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, haus akan pujian, dan sangat kurang berempati terhadap orang lain. Penderita NPD seringkali tampak sangat percaya diri, tetapi sebenarnya memiliki harga diri yang rapuh dan sangat sensitif terhadap kritik. Ciri-ciri utamanya adalah merasa dirinya paling hebat, spesial, dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa, kurang empati sehingga sulit memahami atau memvalidasi perasaan orang lain, haus validasi sehingga sangat membutuhkan pujian dan pengakuan terus-menerus. Gangguan ini seringkali membuat penderitanya cenderung memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri, sehingga kesulitan mempertahankan hubungan sosial dan memicu konflik di lingkungan kerja atau keluarga. Penderita NPD sering nggak sadar kalau perilakunya menyinggung orang lain. Mereka merasa kalau perilaku mereka hal yang normal, sehingga sangat jarang penderita NPD berobat ke psikolog.